sudah tahu apa itu indeks harga? Jadi indeks harga merupakan suatu ukuran statistik untuk menyatakan perubahan-perubahan harga yang terjadi dari periode satu ke periode lainnya. Indeks harga biasanya ditetapkan berdasarkan hasil pengumpulan data oleh Badan Pusat Statistik atau yang disingkat dengan BPS. Apa tujuan mempelajari indeks harga? Jadi, tujuan mempelajari indeks harga sangatlah penting. Karena ini memberikan gambaran tentang perubahan nilai mata uang dan daya beli dalam suatu ekonomi. Indeks harga membantu kita memahami inflasi, mengukur kinerja pasar keuangan, dan merencanakan strategi keuangan yang lebih baik. Apa fungsi dari indeks harga? Ada beberapa fungsi, diantaranya adalah sebagai petunjuk untuk mengetahui kondisi perekonomian, pedoman pembelian berbagai barang, serta pedoman kebijakan pemerintah. Apa saja ya metode penghitungan indeks harga? Yuk kita simak. Yang pertama, ada metode tidak tertimbang atau agregatif sederhana. IA sama dengan sigma PN per sigma PO dikali 100. IA sebagai indeks harga agregatif, sigma PN sebagai jumlah harga pada tahun yang akan dihitung, dan sigma PO sebagai jumlah harga-harga pada tahun dasar. Yang kedua, ada metode pertimbangan menjadi dua cara, yakni yang pertama adalah last payers dengan rumus IL sigma PN dikali QO per sigma PO dikali QO lalu dikali 100. IL sebagai angka indeks last payers, PN harga pada tahun yang akan dihitung, PO harga tahun dasar, QO kuantitas atau jumlah barang pada tahun dasar, dan sigma adalah jumlah keseluruhan. Lalu cara tertimbang kedua adalah Pace dengan rumus IP sigma PN dikali QN per sigma PO dikali QO lalu dikali 100. IP sebagai angka indeks, Pace PN harga tahun yang akan dihitung, PO harga tahun dasar, QN kuantitas tahun yang akan dihitung, dan QO kuantitas pada tahun dasar. Laporan hasil observasi yang kami lakukan berada di Pasar Tamin, Jalan Antara Kelapa 3, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung, pada tanggal Minggu 4 Januari 2024. Berikut adalah hasil pengambilan beberapa sampel bahan pokok dengan satuan 1 kg. Harga yang tertera pada tabel ini mencapai kenaikan dan penurunan yang berbeda-beda antara komoditas pangan. Lalu dengan total indeksnya pada bulan November 151.000, total indeks Desember 189.000, lalu pada Januari 185.000 rupiah. Lalu kita hitung indeks harganya. Indeks harga pada bulan Desember kita masukkan rumusnya IA sama dengan sigma PN per sigma PO, lalu kita kali 100. Sigma PN adalah harga bulan pada yang kita hitung, yakni bulan Desember, di harga 189.000. Lalu kita bagi sigma PO, harga pada bulan sebelumnya, 151.000, lalu kita kali 100. Hasilnya 125,165 sekian. Lalu kita hitung indeks harga pada bulan Januari. Kita masukkan rumusnya IA sama dengan sigma PN per sigma PO lalu dikali 100. Sigma PN adalah harga pada bulan Januari, yakni 185.000. Lalu kita bagi sigma PO. Bulan yang sebelum Januari ini kan Desember, 189.000. Lalu kita kali 100 dengan hasil 97,8083 sekian. Pak Augie, pedagang beras. Menurutnya, kenaikan yang terjadi diakibatkan oleh faktor cuaca atau kemarau yang menyebabkan penurunan pasokan di tengah banyaknya permintaan. Walau sempat masa panen raya, namun masih belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat akibat hasil panen yang sedikit. Bu Hedi, pedagang bawang merah. Menurutnya, kenaikan yang terjadi diakibatkan banyaknya permintaan, sedangkan hasil panen tidak memenuhi permintaan yang ada.
bisa diakibatkan oleh faktor cuaca yang buruk. Bu Siti, pedagang cabai merah. Menurutnya, kenaikan yang terjadi diakibatkan harga pupuk yang mahal, serta faktor cuaca yang buruk sehingga mempengaruhi hasil panen yang kurang. Bu Sumardi, pedagang telur. Menurutnya, kenaikan yang terjadi diakibatkan banyaknya permintaan, terutama pada momen tahun baru dan Natal. Namun, Januari ini harga telur kembali stabil. Menurut Pak Iwan, pedagang daging ayam, kenaikan yang terjadi diakibatkan banyaknya permintaan, terutama di momen Natal dan Tahun Baru. Belum lagi permintaan pada musim hajatan masyarakat, serta diakibatkan strategi bisnis pedagang yang memanfaatkan momentum. Kenapa ya mendekati momentum penting, harga pangan seringkali naik? Jawabannya adalah karena permintaan meningkat, ketidakpastian pasokan, inflasi musiman, peningkatan biaya transportasi, strategi bisnis, perubahan kebijakan pemerintah, ketidakstabilan mata uang, ketidakstabilan politik, biaya produksi meningkat, permintaan global, ketidakpastian pasar, iklim, dan cuaca. Kesimpulannya adalah mempelajari indeks harga memberikan wawasan yang penting tentang perubahan nilai relatif dari sekelompok barang dan jasa yang representatif dalam suatu periode waktu. Aspek penting dalam pemahaman tentang dinamika ekonomi dan memberikan dasar bagi pengambilan keputusan ekonomi yang lebih baik di tingkat individu, bisnis, maupun pemerintah. Pemahaman terhadap konsep ini memberikan sejumlah manfaat yang relevan dalam konteks ekonomi dan kehidupan sehari-hari.